Cara membuat konten agar tidak kehilangan ide dan juga kehilangan namanya kejenuhan, ya, hilang juga namanya bagaimana kita membuat konten itu tidak mentok. Ya, untuk teman-teman saat ini ya berjuang di dalam sebuah konten baik itu di website atau juga di media sosial, saran saya tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, nyawa dari sebuah media sosial adalah konten. Nyawa dari sebuah website adalah konten. Nyawa dari sebuah marketing, ya adalah konten. Jadi nggak ada alasan lagi namanya berhenti bikin konten. Nggak ada alasan lagi namanya jenuh bikin konten. Karena nyawanya mereka nih, ceritanya seperti itu teman-teman sekalian. Makanya kalau teman-teman merasa, ini mindsetnya dulu ya. Kalau teman-teman merasa, waduh mentok Mas Didik udah nggak bisa lagi bikin konten. Ingat, karena nyawa dari marketing adalah konten. Siap nggak nanti kalau nggak ada penghasilan? Siap nggak nanti kalau nggak ada yang order? Siap nggak nanti tidak ada leads yang masuk? Siap nggak nanti nggak ada penghasilan, nggak ada pendapatan, ya, nggak ada yang beli? Kalau nggak siap, ya teman-teman mau nggak mau paksa diri ini untuk bikin konten. Emang begitu rumusnya. Maka pertama syarat teman-teman sekalian harus bikin konten rutin, berkualitas, setiap hari, sampai kapanpun dan dimanapun. Maka salah satu caranya adalah penuhi mindset ini. Mindset yang pertama adalah marketing is the closing. Konten adalah raja dari segalanya. Teman-teman punya media sosial, ya, punya produk. Gimana caranya produk tersebut biar supaya ada yang beli? Bangun konten. Di mana Mas Didik? Berarti bangun media sosial. Media sosial biar supaya hidup gimana? Bangun konten. Berarti harus rutin Mas Didik. Iya. Berarti harus setiap hari, harus berkualitas. Oke. Nggak boleh berhenti Mas Didik. Enggak. Sampai kapan kita bikin konten? Selama produknya ada, selama bisnisnya jalan, selama itu pula konten harus jalan. Udah nggak ada tawar-menawar lagi. Makanya untuk ibu-ibu yang sering datang ke sini sampai nangis-nangis gitu kan. Terus dia bilang, Mas gimana nih penjualan saya berkurang, penjualan saya sepi, ya orderan saya sepi. Apa yang harus saya lakukan? Konten, saya bilang. Ibu sudah bangun konten apa saja? Di TikTok bangun nggak? Ternyata 6 bulan tidak bikin konten. YouTube gimana Bu? Belum buat akun YouTube. Instagram gimana Bu? Malu. WA Story gimana? Nanti tetangga lihat. Facebook gimana? Facebook saya cuma nge-scroll aja Mas Didik. Berharap orang datang, nggak bisa. Makanya teman-teman, siapa sebenarnya yang membuat bisnis kita hancur? Siapa sih sebenarnya penjualan kita menurun? Iya diri kita. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan kompetitor, apalagi sampai salahkan Tuhan, salahkan Allah. Allah nggak adil Mas Didik. Ya bisnis saya pada perasaan produk saya enak, tapi kenapa nggak ada yang beli? Karena nggak bangun konten, karena nggak bangun marketing. Marketing berhentilah semuanya. Maka marketing is the closing, marketing berhenti semuanya. Oke, itu nomor satu mindset, pahami dulu. Masukkan ke alam bawah sadar kita bahwa sepenting itu konten. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman bikin konten itu, ya saran saya, bikinlah konten dengan memenuhi syarat BMT. Nah, BMT, gunakan rumus BMT itu. Aduh, bikin konten seperti apa ya gaya main kontennya? BMT. Apa itu Mas Didik BMT? B yang pertama adalah butuh. Bikin orang lain butuh dengan konten yang kita bangun. Bikin orang lain pengen dengan produk yang kita tawarkan. Ya, bikin orang pengen atau butuh dengan produk yang kita tawarkan. Contoh misalnya, kita cerita tentang, contoh, saya mau cerita tentang umroh Mas Didik. Kebetulan saya travel umroh. Cerita dong kontennya tentang bagaimana nikmatnya umroh di Mekah, nikmatnya sholat di Masjid Nabawi. Ya, karena bikin konten itu, bikin orang butuh itu syaratnya adalah jangan cerita produk saja, tapi ceritakan tentang user, bukan tentang produk. Misal, saya cerita tentang minyak wangi ini. Kalau kita cerita produk, minyak wanginya bagus, minyak wanginya wangi. Itu kan tentang produk. Minyak wanginya promo, minyak wanginya keren. Tentang produk. Kalau tentang user, alhamdulillah kemarin di Mekah coba beli produk ini guys. Saya semprot di Indonesia, saya semprot di Jogja, saya semprot di rumah. Wanginya mirip banget kayak di Madinah. Serasa kayak sholat di Madinah, serasa kayak berasa di Madinah lagi. Itu namanya user. Saya cerita tentang balsem. Ya, ini balsem hangat, ini balsem bagus, ini balsem keren, ini balsem mantep. Itu kan tentang produk. Kalau tentang user, dulu ya, seminggu yang lalu, jempol saya ini itu kemarin sakit banget ketimpa barang benda pas lagi daki gunung. Untungnya teman saya nyaranin balsem ini guys. Saya salep
3 kali, alhamdulillah sudah mulai enakan tuh. Sudah mulai enakan. Itu saya cerita tentang apa? Tentang user. Gitu teman-teman sekalian. Maka rumus yang pertama adalah B, namanya butuh, bikin orang lain butuh atau pengen dari produk yang kita tawarkan. Yang kedua adalah M. M itu apa? M itu namanya murah atau terkesan murah. Semakin bagus teman-teman sekalian value-nya, maka akan terkesan murah. Produk mahal terkesan murah itu jauh lebih baik daripada produk murah terkesan mahal. Ya, ini parfum saya jual 50 juta. Masih terkesan mahal. Tapi saya bilang ini parfum satu-satunya yang dipakai oleh kerajaan Saudi. Ya, bahkan ini parfum isunya ya pernah digunakan oleh seluruh artis terkenal yang ada di dunia. Dan ini eksklusif cuma satu, 50 juta jadi murah. Nah, itu namanya value teman-teman sekalian. Kalau kita bisa meningkatkan value, maka harga tadi tidak akan terkesan mahal lagi, tapi terkesan murah. Itu M. Yang ketiga, namanya apa? T. BMT. B-nya butuh, M-nya murah, T-nya terbatas. Terbatas itu gimana Mas Didik? Bikin orang lain terburu-buru dengan produk yang kita jual. Makanya kalau ada orang, Mas nanti saya tawari, nanti saya tanya istri saya dulu ya. Nah, itu tanda-tanda dia nggak mau beli. Nanti saya tanya suami saya dulu ya. Nanti itu tanda-tanda tidak mau beli. Maka kalau misalnya ada orang, besok lagi lah saya beli. Nah, kejar dia sampai dia mau membeli produk kita. Bilang aja, untuk pengiriman hari ini Kak, ada diskon 10%. Tapi kalau besok Kakak tidak bisa dapat diskon 10%. Untuk saran saya DP aja dulu, kita bisa proses sekarang. Karena dapat diskon 10%. Atau kalau Kakak beli hari ini, nanti Kakak bisa menggunakan rumus jika nanti. Kalau nanti, kalau maka. Kalau Kakak pesan sekarang, kita ada bonus keyboard loh Kak. Seharga 120.000. Nanti keyboard ini ya kami kasih gratis. Ya, kalau Kakak pesan besok, justru kita tidak ada pengiriman besok. Untuk ikut sekarang aja dulu. Nah, itu namanya terbatas. Bikin orang lain terburu-buru untuk membeli produk kita. Jangan pernah membiarkan calon customer itu hilang dengan begitu saja teman-teman. Karena leads yang masuk itu tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Tanggung jawab admin. Karena admin sudah head to head sama customer. Maka kalau sudah head to head sama customer, maka pastikan kita menggunakan teknik T. Maka nanti teman-teman kalau bikin konten, ya bangunkan rumus BMT. Ketika kita bikin konten, evaluasinya ada nggak B-nya ya? Orang lain pengen nggak orang lain dengan produk kita yang kita ceritakan ya? M. Orang ini saya tawarkan ini produk umrohnya terkesan murah atau terkesan mahal ya. T, ada nggak terbatas ya? Itu teman-teman evaluasi dari itu saja untuk teman-teman pemula untuk membangun sebuah konten. Sehingga dari rumus itu teman-teman tidak akan kehabisan ide, tidak akan kehabisan untuk membuat sebuah konten baik itu di media sosial, di website, dan di tempat lain sekalian gitu ya. Untuk teman-teman sekalian yang bertanya silahkan langsung aja bertanya itu ke kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.